Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya dengan judul hadis ditinjau dari kualitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pendahuluan. Adapun hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Tujuan penilaian kualitas hadis yaitu untuk memastikan keaslian dan keabsahan ajaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik agama. Tanpa penilaian yang tepat, potensi penyebaran hadis palsu atau tidak sah dapat mengganggu pemahaman ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan kualitasnya. Adapun pengertian hadis secara harfiah yaitu cerita atau kabar, sedangkan secara terminologis itu merujuk pada segala sesuatu yang diteruskan dari Rasulullah SAW terkait ucapan, perbuatan, sikap atau hal-hal yang disetujui oleh beliau. Kualitas hadis ukuran yang menunjukkan keaslian dan kelayakan hadis berdasarkan penilaian terhadap rantai perawi dan isi hadis. Penilaian dilakukan oleh para ahli hadis melalui metode ilmu jar wa ta'dil, yaitu menilai keburukan dan kebaikan perawi. Selanjutnya, kriteria penilaian kualitas hadis aspek sanad. Adapun sanad yaitu adalah rantai perawi yang menghubungkan pembawa hadis dengan Rasulullah SAW. Kriteria utamanya yaitu kontinuitas, tidak ada perawi yang hilang atau terputus dalam rantai. Yang kedua yaitu keabsahan perawi. Setiap perawi harus memiliki integritas, harus adil, cerdas, dan keakuratan dalam menyampaikan hadis, serta ingatan yang kuat. Selanjutnya, kesesuaian waktu dan tempat. Perawi harus mampu bertemu dan menerima hadis dari perawi sebelumnya, bukan hanya sekedar titipan-titipan saja. Selanjutnya, kriteria penilaian kualitas hadis aspek matan. Adapun matan adalah isi atau teks itu sendiri. Kriteria utamanya yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Isi hadis tidak boleh menyalahi ajaran Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Tidak ada kontradiksi dengan hadis yang sudah diakui keasliannya. Yang ketiga, itu mengandung kesalahan logis atau sejarah. Isi harus sesuai dengan konteks zaman Rasulullah SAW dan akal sehat. Yang selanjutnya yaitu bentuk bahasa yang benar, untuk menggunakan bahasa Arab yang sesuai dengan kaedah dan gaya Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi hadis berdasarkan kualitas hadis sahih. Adapun definisi hadis sahih yaitu hadis yang memiliki sanad yang kontinu, perawi yang adil dan cakap, serta matan yang benar dan tidak bertentangan dengan sumber yang lebih tinggi. Contohnya hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun selanjutnya ada kegunaan hadis sahih yaitu dapat digunakan sebagai dasar hukum dan ajaran agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas hadis hasan. Adapun definisi hadis hasan yaitu hadis yang memiliki sanad yang cukup baik atau perawi tidak sebaik-baik sahih tapi masih dapat dipercaya dan matan yang benar. Kondisi hadis hasan yaitu tidak ada cacat yang serius pada sanad atau matan, tetapi tidak mencapai standar sahih, tapi masih bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Contoh hadis
Hasan, yaitu hadis di dalam kitab Jami' al-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud yang diklasifikasikan sebagai hasan. Hadis hasan juga dapat digunakan jika tidak ada hadis sahih yang membahas topik yang sama. Jika terdapat topik yang sama, maka hadis hasan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Selanjutnya memasuki klasifikasi hadis berdasarkan kualitas hadis dhaif. Adapun definisi hadis dhaif yaitu hadis yang memiliki cacat pada sanad, misalnya pada perawi tidak adil atau rantai terputus, atau matan semisalnya bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih. Klasifikasi lebih lanjut tentang kualitas hadis dhaif yaitu ada berbagai tingkatan dhaif seperti dhaif jiddan, sangat lemah, atau dhaif maudhu, memang termasuk hadis yang palsu. Kegunaan hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum, hanya dapat diambil pelajaran moral jika isi tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah pasti. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya menilai kualitas hadis. Pentingnya menilai kualitas hadis itu untuk menjaga keaslian ajaran Islam, mencegah penyebaran informasi yang salah yang dapat menyimpangkan pemahaman agama. Selanjutnya, penting juga menilai kualitas hadis agar menjamin keabsahan hukum syariat. Hanya hadis yang berkualitas tinggi yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Selanjutnya, untuk mendidik umat Islam tentang metode ilmiah, menunjukkan bahwa kajian hadis dilakukan dengan disiplin dan kaidah yang jelas. Selanjutnya, pentingnya menilai kualitas hadis juga dapat mengantisipasi penyalahgunaan hadis, seperti mencegah penggunaan hadis yang tidak sah untuk kepentingan tertentu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan, yaitu kualitas hadis dinilai melalui dua aspek utama, yaitu sanad dan matan. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Penilaian kualitas hadis sangat penting untuk memastikan kebenaran ajaran Islam dan menghindari kesalahpahaman, serta perlu adanya pemahaman dasar tentang ilmu hadis agar umat dapat membedakan hadis yang sah dan tidak sah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ada sebuah pantun. Pohon nangka buahnya lebat, dipetik satu terasa nikmat. Wahai Bapak Yusuf yang sangat hebat, terima kasih atas segala ajarannya yang bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.